Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview mesin cut off dari HNL. Ini yang 7 inci ya teman-teman ya. Jadi lebih kecil karena saya udah pernah punya yang 14 inci. Itu terlalu besar ya, susah untuk disimpan dan juga karena kegiatan saya itu tidak terlalu berat. Jadinya saya jual lagi. Nah, sekarang sudah saya datangkan ini yang 7 inci. Yang saya rasa akan lebih cocok di workshop saya ya. Apalagi kan saya ini bukan tukang yang sehari-hari menggunakan mesin cut off. Tapi kalau kalian tukang yang memang butuh yang lebih besar ya mungkin ya beda cerita ya teman-teman ya. Ini yang 7 inci jadi lebih kecil, lebih gampang untuk disimpan-simpan. Langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa khasnya HNL untuk Pro Series warna biru dan juga warna kuning. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka ya, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, di dalamnya ini ada kitab-kitab dan aksesorisnya ya. Ini ada kunci-kunci dan juga ada kitab-kitabnya. Dan untuk buku petunjuk penggunaannya ini sudah berbahasa Indonesia, jadi tinggal dibaca saja, tidak perlu lagi diterjemahkan. Dan ada kartu garansi dari HNL nih. Oh, nih ada undian berhadiah dari HNL. Ini sampai dengan Februari 2024. Jadi kalau kalian beli produk HNL, jangan lupa nih ikuti untuk undiannya ini. Mana tahu dapat motor ya kan. Nah, ini untuk kartu garansinya. Untuk garansi dari HNL sendiri bisa di-scan melalui barcode di sini nih untuk mendaftarkannya ya. Garansinya 2 tahun nih teman-teman. Nih, mantap ya. Lalu ini tadi kunci-kuncinya ya. Dah, langsung alatnya ya teman-teman ya. Ini dia alatnya. 7 inci jadi lebih kecil ya. Lebih enak nih. Karena kalau yang 14 inci itu terlalu besar menurut saya. Apalagi kegiatan saya itu tidak terlalu berat ya. Jadinya 7 inci sepertinya udah cukup untuk menemani kegiatan saya ya. Apalagi yang hanya untuk DIY saja. Ya 7 inci cukup nih. Oke, udah kosong ya. Sudah tidak ada apa-apa lagi di boxnya. Untuk build quality inilah yang saya suka dari HNL. Walaupun harganya murah tetapi untuk material bahan yang digunakan tidak terlihat murahan ya. Finishingnya cukup rapih. Untuk material bahan bodinya ini campuran antara plastik dan juga coran aluminium. Untuk linknya ya, penyatunya ini adalah coran aluminium. Lalu untuk handle-nya plastik yang tebal ya, ini kokoh sekali, tidak goyang-goyang. Untuk cover mesinnya ini juga plastik. Ya, plastik teman-teman. Lalu untuk blade guard-nya, ini adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna kuning. Dan untuk finishingnya rapih ya. Nih ya, rapih, tidak terlihat asal-asalan dicat gitu ya. Lalu ada embosan HNL di sini. Untuk plat base, ini adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Dan untuk tingkat ketebalan dari plat base-nya sendiri udah lumayan ya. Kabel lumayan tebal. Untuk tingkat finishing juga lumayan rapih. Build quality-nya lumayan mantap. Untuk fitur yang pertama di sini ada 2 handle ya, handle untuk mengangkat dan handle untuk menurunkannya nih. Lalu berikutnya di sini ada fitur safety, blade guard-nya. Berikutnya di sini ada untuk klampnya atau pengunci ya. Ini pengunci, lalu ada pengatur kemiringan potongan di sini. Ini yang kelihatan ya. Nih pengatur kemiringan potongannya ada di sini. Lalu ada pengunci agar blade-nya ini bisa kita turunkan dan kalau diposisikan seperti ini dia akan mengunci ya. Jadi gampang untuk dibawa-bawa. Lalu berikutnya pada handle-nya ada trigger dan dilengkapi dengan trigger lock. Untuk melepas trigger lock-nya tinggal tekan lagi triggernya. Ya, untuk fiturnya standar ya. Untuk spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat konsumsi listrik tanpa bebannya ya. Hanya di angka 670 watt ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ukur tingkat kebisingan dan juga untuk RPM ya.
Untuk RPM di angka 5864 dan untuk tingkat kebisingan di angka 107 desibel. Dan untuk bobotnya hanya di angka 5 kg saja ya teman-teman ya. Jadi gampang untuk diangkat-angkat dan gampang untuk dipindah-pindahkan. Untuk uji performa di sini kita akan memotong plat siku seperti ini. Ketebalannya 0,4 cm atau 4 mili dan untuk tingginya itu di angka kurang lebih 5 cm ya, 4,8 cm. Ya, untuk ketebalan potongan bisa sampai dengan 4,8 cm ya teman-teman ya. Nih ya, bisa sampai bawah. Pengujian berikutnya kita akan melihat lebar potongannya. Nanti kita akan memotong plat siku ini tidur seperti ini ya. Nih, tidur seperti ini. Ini kalau kita hitung ya, untuk lebarnya itu di angka 6,7 ya, 6,7 cm. Ya, untuk lebar maksimal potongan nih ya, tidak sampai dengan 7 ya teman-teman ya. Tidak sampai dengan 7 cm. Jadi kalau kita ukur ini kurang lebih ya. Kurang lebih di angka, ya optimalnya di angka 6,5 cm ya untuk lebar maksimal potongan. Sekarang kita akan motong bevel 45 derajat ya. Kita akan lihat tingkat kepresisiannya apakah mantap atau tidak. Dan untuk lebar maksimal untuk motong bevel itu di angka 3,5 cm. Karena kalau sudah lebih dari 3,5, maka pengaitnya ini, nih ya, penguncinya atau pegangannya ini tidak akan bisa memegang dengan optimal lagi.
Jadi maksimalnya di angka 3,5 cm. Nah, seperti ini nih yang akan kita potong kali ini ya. Ini kan untuk lebarnya di angka 4 ya, 4 cm. Ya, ini nggak bisa teman-teman. Tidak bisa mengunci. Nih, tidak rata ya. Nih, tidak rata. Mentoknya di sini dia teman-teman nih. Mentoknya di sini. Nih, ini mentoknya di sini. Jadi mentok dia. Nah, maksimal di sini mentoknya. Jadi kalau 3,5 cm masih bisa dikunci. Tapi kalau sudah 4 cm seperti ini 3,8, hampir 4 cm ya. Nggak akan optimal lagi. Nih, tidak akan terkunci dengan maksimal. Jadi harus tetap dipegangin. Walaupun tetap bisa ya motong 45 derajat, tapi kita harus pegang pakai tangan sendiri. Nah, ini akan saya peragakan ya. Nah, ini. Kalau seperti ini, gunakanlah sarung tangan las ya, biar lebih aman. Ya, bisa ya. Tetapi untuk blade bawaan dari mesin HL-nya ini menurut saya sih kurang bagus. Lebih bagus nanti kalau kalian beli diganti ya. Kita akan lihat untuk tingkat kepresisiannya. Kita tunggu dingin dulu ya, ini masih panas banget nih. Nah, ini untuk hasil potongannya. Bisa dilihat ya. Siku ya teman-teman ya. Siku. Jadi untuk blade-nya presisi ya. Mantap. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan ukur untuk suhunya. Pada bagian bodi logamnya ini di angka 49 derajat ya. (47 derajat di sini. Nah, tadi ada di angka 56 ya teman-teman ya. Nih, maksimalnya di angka 56 derajat Celcius. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin cut-off 7 inci dari HNL, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari mesin cut-off ini hanya di angka 700 ribuan saja. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan untuk bekerja tadi, dari segi build quality no komplain sama sekali ya teman-teman ya. Harga 700 ribuan saya rasa dengan build quality seperti ini udah mantap. Tetapi memang ada catatan, yaitu pada plat base-nya ya. Plat base yang bagian tabletopnya itu catnya mudah terkelupas. Jadi menurut saya sih untuk kualitas dari catnya sendiri kurang bagus. Tapi ya balik lagi, harganya hanya 700 ribuan, jadi tidak bisa berharap banyak ya. Lalu berikutnya fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala untuk fiturnya. Untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan terakhir untuk performanya. Performanya menurut saya sih ya dengan harga yang ditawarkan sama sekali tidak mengecewakan. Untuk putarannya itu udah lumayan kencang ya, 5.800 ya tadi kita uji. Lalu untuk torsinya sendiri saya rasa juga udah mantap. Tadi kita motong sambil tekan-tekan ya, kita tekan-tekan itu tidak ada terasa loose power sama sekali, putarannya tetap konstan. Dan untuk tingkat kepresisiannya juga mantap ya teman-teman ya. Tadi kita motong bevel 45 derajat, kita satukan menjadi siku 90 derajat. Jadi untuk tingkat kepresisian udah mantap juga. Apalagi ini mesin HL ya, ada garansi resminya dan juga untuk ketersediaan spare partnya dijamin oleh HNL. Jadi dengan harga 700 ribuan masuk ya teman-teman ya, udah tergolong murah. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan ditulis
tuliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.